Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erli Rahmayanti. Di sini saya ingin memaparkan tentang pemanfaatan multimedia interaktif berbasis Android menggunakan software Smart PPS Creator atau SAC. Jadi apa itu SAC? SAC merupakan aplikasi desktop untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS tanpa kode pemrograman dan dapat diajarkan untuk para pelajar SD, SMP, SMA, atau SMK untuk meningkatkan kreativitasnya dalam mengelola konten dan juga membuat aplikasi-aplikasi mobile yang menarik. Jadi SAC ini merupakan aplikasi utama dalam pembuatan multimedia berbasis Android. Mobile learning jadi SAC merupakan berbasis mobile learning, yaitu dapat digunakan dan diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk selanjutnya pengembangan multimedia ada 3. Yang pertama adalah LKS dan materi pembelajaran, yang kedua PPT, yang ketiga software SAC. Untuk media utama adalah SAC, media pendukung ada LKS materi dan PPT. Nah, sebelum kita bahas ketiga media itu, kita akan membahas tentang aplikasi multimedia dalam pembelajaran. Ini contohnya dalam pelajaran matematika. Kelas 10 MIPA semester genap, materi pokok vektor di ruang berdimensi 3, alokasi waktu 1 pertemuan 3 kali 45 menit. Ada KD yaitu 3.2 dan 4.2 dan IPK. Tujuan pembelajaran di sini bisa dilihat. Selanjutnya materi pembelajaran yaitu vektor di ruang berdimensi 3. Untuk metode menggunakan pendekatan saintifik, model PPL, metode diskusi kelompok dan penugasan. Untuk media yaitu Android, jadi siswa sebelumnya menginstal terlebih dahulu aplikasi vektor di ruang 3 sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya alat pembelajaran menggunakan handphone, papan tulis dan perangkat lain-lain. Sumber belajar yaitu buku matematika, terus internet dan sumber lain yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, kegiatan inti, alokasi waktu 120 menit. Yang pertama di sini guru mengarahkan siswa untuk mengklik tombol start, kemudian membahas materi pertama tentang operasi aljabar vektor di ruang 3. Kemudian setelah itu guru mengarahkan siswa untuk mengklik tombol daftar isi pada kegiatan 1 dan membagi kelompok ke dalam 4-5 orang untuk membahas kegiatan 1. Kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama. Selanjutnya lanjut ke materi yang kedua yaitu panjang vektor. Setelah mempelajari panjang vektor, terus siswa membahas kegiatan 2 bersama kelompoknya, kemudian presentasi dan membahas hasil dari materi dengan memberi kesimpulan. Selanjutnya penutup dengan alokasi waktu 5 menit. Nah, selanjutnya tentang media pendukung PPT. Jadi ini bentuknya bisa diatur terlebih dahulu untuk ukuran slide-nya, yaitu disesuaikan dengan ukuran Android. Jadi PPT ini merupakan media pendukung untuk merancang desain utama media pembelajaran di mana di dalamnya terdapat LKS dan materi-materi yang telah disusun sebelumnya. Dan perbedaannya di sini diberi tambahan desain yang terlihat agar terlihat lebih menarik. Untuk ukuran slide PPT dapat disesuaikan dengan ukuran layar handphone. Nah, jadi setelah PPT ini dibuat, kemudian di-save dalam bentuk PDF, selanjutnya diimport ke dalam SAC. Jadi di sini adalah beberapa materi, contoh soal, kegiatan, dan lain-lain. Tugas portofolio ini ada tugas individu yang dikerjakan secara online di rumah masing-masing, jadi bisa mengakses di rumah dengan pada aplikasi yang sudah diinstal di HP-nya masing-masing siswa. Selanjutnya ada video pembelajaran tentang penerapan vektor ke dalam kehidupan sehari-hari, terus kata motivasi dan penutup. Selanjutnya kita buka aplikasi software SAC. Ini adalah contoh setelah diimport ke dalam SAC. Jadi awalnya kita mengklik insert dan
PDF. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengimport atau tanpa import tapi bisa diketik langsung pada lembar kerja saja juga bisa digunakan. Selanjutnya ini adalah tampilan-tampilannya. Terus kita bisa melihat tampilan yang akan terlihat pada layar HP masing-masing siswa. Kita bisa klik preview. Nah, ini adalah halaman utama setelah kita mengupload aplikasi tersebut. Terus lanjut otomatis ke halaman judul vektor diulang dimensi 3. Terus klik start. Kita akan menuju ke halaman daftar isi. Terdapat 7 masing-masing. Yang pertama adalah pengantar materi. Terus yang kedua adalah materi inti. Ada 4 sub materi. Yang pertama adalah penyajian vektor di ruang 3. Yang kedua operasi aljabar pada vektor di ruang 3. Yang ketiga ada panjang vektor di ruang 3. Yang keempat ada sifat-sifat vektor di ruang 3. Selanjutnya yang ketiga ada kegiatan 1. Yang keempat kegiatan 2. Ini adalah masing-masing kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Terus yang kelima adalah tugas portofolio yang dilakukan di rumah masing-masing, yaitu sebagai tugas individu. Jadi untuk offline atau ruling bisa membahas materi dan kegiatan satu di kelas. Untuk online bisa mengerjakan tugas portofolio di rumah dan tetap bisa melihat materi pada aplikasi. Terus ada video pembelajaran dan kata motivasi. Contoh, kita bisa klik pengantar materi. Nah, ini pengantar materinya. Kita bisa tambahi dengan gambar-gambar agar terlihat menarik. Terus kita coba ke halaman yang lain. Materi inti, misal panjang vektor. Klik panjang vektor. Di sini ada materinya. Kita bisa swipe ke kanan. Ini contoh soal. Terus yang lainnya juga. Terus bisa ini sifat-sifat vektor. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik kegiatan 1. Ini adalah kegiatan kelompok. Nah, ini tentang menganalisis operasi pada vektor di ruang 3. Nah, selanjutnya bisa klik kegiatan 2. Ini ada gambarnya agar terlihat lebih menarik dan lebih memudahkan siswa. Terus jadi teman-teman juga bisa memberikan GIF agar terlihat lebih ceria dan bisa memberikan semangat lebih untuk siswa-siswa dalam mempelajari materi. Ya, terus selanjutnya bisa klik video tugas portofolio, ini tugas individu. Ini tugas individu. Terus selanjutnya ada video pembelajaran. Video pembelajaran kita bisa klik, bisa lihat videonya secara langsung tentang penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti siswa telah mempelajari materi dimatangkan dengan kegunaan materi itu apa, agar siswa lebih memahami materi yang sudah dipelajari. Setelah selesai menonton video, kita bisa melihat kata motivasi yang bertujuan untuk memberikan semangat lebih untuk siswa dalam mempelajari materi. Selanjutnya ada penutup. Nah, ya sekian pemaparan multimedia interaktif berbasis Android menggunakan software Smart APPS Creator. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar silakan bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.